Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando dengan nomor NIM 140 120 40 80. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dan mereview kembali materi mengenai Livy Rates, yaitu dalam mata kuliah yang saya jalani pada semester ini, yaitu manajemen keuangan. Nah, pembahasannya akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada definisi dan konsep leverage, yang ketiga ada operating leverage, yang keempat ada financial leverage, yang kelima ada perbedaan resiko bisnis dan resiko keuangan, yang keenam ada degree of operating leverage, dan yang terakhir yaitu ada degree of financial leverage. Nah, di sini terdapat pendahuluan. Pendahuluan, sebagian perusahaan mengalami kerugian akibat dari mengambil risiko yang terlalu berat, termasuk dalam mengambil risiko bisnis dan risiko keuangan. Nah, dalam mengukur risiko bisnis dan risiko keuangan tersebut, kita dapat menggunakan konsep dari leverage itu sendiri. Nah, sini terdapat perbedaan antara risiko bisnis dan risiko operasi. Risiko bisnis yaitu risiko pendapatan masa depan perusahaan yang merupakan akibat dari lini bisnis tertentu yang dipilih oleh perusahaan. Sedangkan risiko operasi yaitu risiko yang didorong oleh campuran biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan perusahaan dalam melakukan bisnis. Selanjutnya yaitu ada risiko bisnis dapat diukur melalui rasio DOL, sedangkan risiko keuangan dapat diukur melalui rasio DFL. Yang telah kita ketahui yaitu DOL sendiri merupakan degree of operating leverage, sedangkan DOF-nya itu degree of financial leverage. Nah, sini selanjutnya ada definisi dan konsep leverage itu sendiri. Definisi leverage yaitu rasio yang memproyeksikan keadaan hutang dalam keuangan perusahaan. Sedangkan dalam konsep leverage-nya yaitu dalam mengukur kemampuan perusahaan, tentunya perusahaan harus memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, next. Di sini ada operating. Operating leverage itu berkaitan dengan biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tingkat penjualan tertentu. Dengan menggunakan operating leverage, perusahaan mengharapkan bahwa adanya perubahan penjualan akan mengakibatkan perubahan laba sebelum bunga dan pajak atau dikenal dengan EBIT yang lebih besar. Nah, selanjutnya yaitu ada degree of operating leverage yang kita kenal dengan DOL. Di sini terdapat keterangan rumusnya yaitu dari Q itu artinya kuantitas, P-nya itu harga, PC yaitu biaya variabel, FC yaitu biaya tetap, dan S penjualan. Nah, di sini dapat rumus dari DOL sendiri yaitu S dikurang PC per S dikurang PC dikurang FC. Sedangkan rumus DOLQ unit yaitu persentase perubahan EBIT dibagi dengan persentase perubahan penjualan. Selanjutnya ada DOL atau Q unit atau RP yaitu rumusnya Q P dikurang VC per Q P dikurang VC dikurang FC. Nah, yang terakhir yaitu ada DOL atau RP penjualannya yaitu dengan rumus S dikurang TVC dibagi S dikurang dalam kurung TVC ditambah FC. Nah, di sini kan tadi udah ada keterangannya, jadi bisa kita lihat. Oke, kita next. Nah, ini adalah contoh soal dari DOL itu sendiri, yaitu PT Bersama Maju yang bergerak di bidang komponen sepeda motor memperkirakan akan mencapai penjualan sebesar 400.000 unit pada tahun depan. Harga jual produk adalah 4.000 per unit, biaya tetap setahun sebesar 300.000, sedangkan biaya variabelnya per unit diperkirakan konstan sebesar 3.000. Pertanyaan yaitu berapa DOL pada penjualan sebesar 400.000 unit tersebut? Dan yang B yaitu apabila perusahaan tersebut memperkirakan akan mampu menjual sebesar 500.000 unit pada tahun depan, bagaimana efek dari perubahan penjualan terhadap EBIT? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ini adalah pembahasan dari soal tadi, teman-teman. Jadi dari soal A tadi, jawabannya itu degree of operating atau DOL pada penjualan 400.000 unit adalah kita pakai rumus Q P dikurang V per Q dalam kurung P dikurang V dikurang FC.
Jadi dapat angka 400.000 buka kurung 4.000 dikurang 3.000 per 4.000, 4.000-nya yaitu 4.000 yang kita ketahui itu harga jual produk. Nah, sedangkan 3.000-nya yaitu yang kita ketahui tadi biaya variabelnya. Jadi kita masukin ke rumus sehingga menghasilkan 300 juta dan hasil akhirnya yaitu 400 juta dikurang per 100 atau dibagi 100 juta sama dengan 4. Yang selanjutnya soal nomor B, kita bahas soal nomor B itu dapat efek perubahan penjualan terhadap EBIT dalam ribuan. Nah, sini terdapat bisa dilihat dapat volume penjualannya, penjualan, biaya variabel, biaya tetap, total biaya, dan EBIT-nya. Dan hasilnya itu volume penjualan meningkat 25% dan EBIT meningkat 100% dan menghasilkan DOL-nya atau degree of operating leverage-nya yaitu 100%. Kita bagikan dengan 25% sehingga menghasilkan angka 4. Nah, sini selanjutnya yaitu ada finansial. Apa sih itu finansial? Finansialnya itu penggunaan dana atau hutang yang menyebabkan perusahaan harus menanggung beban tetap berupa beban bunga atau perusahaan yang menggunakan sumber dana dengan beban tetap dikatakan bahwa perusahaan mempunyai leverage keuangan atau financial leverage. Nah, di sini ada degree of financial leverage atau kita kenal dengan DFL. Apa itu DFL? DFL ialah perubahan laba lembar saham atau IPS karena perubahan laba sebelum bunga dan pajak EBIT atau rasio antara persentase perubahan EPS dibandingkan dengan persentase perubahan EBIT. Nah, degree of financial leverage mempunyai rumus yaitu persentase perubahan EPS dibagi dengan persentase perubahan EBIT. Next. Nah, di sini terdapat rumus dari DFL itu sendiri yang mempunyai keterangan I itu sama dengan bunga, D itu dividen saham pref, dan T itu pajak. Nah, sini dapat kita lihat rumusnya yaitu DFL atau RP/EBIT-nya Q, P kurang BC dikurang FC. DFL atau RP/EBIT-nya EBIT dikurang EBIT per atau dibagi EBIT min 1. Yang terakhir itu DFL atau RP/EBIT EBIT per EBIT dikurang 1 dikurang dalam kurung D per 1 dikurang T. Next. Nah, di sini terdapat contoh soal dari DFL itu sendiri, yaitu PT Maju bersama saat ini menggunakan utang sebesar 200 juta dan membayar bunga 14% per tahun. Saham preference sejumlah 10.000 lembar dan membayarkan dividen yang tetap sebesar 500 per lembar. Di samping itu, perusahaan memiliki 40.000 lembar saham biasa dan pajak sebesar 50%. Nah, terdapat dua soal, yaitu A dan B. Soal pertama, berapakah DFL pada saat perusahaan memperkirakan penjualan 400.000 unit? Sedangkan yang B-nya itu, apabila perusahaan tersebut memperkirakan akan mampu menjual sebesar 500.000 unit pada tahun depan, bagaimana efek dari perubahan EBIT terhadap IPS. Nah, di sini terdapat pembahasan dari soal yang tadi. Bisa kita lihat degree of financial leverage atau DFL pada saat perusahaan memperkirakan penjualan sebesar 400.000 unit. Kita pakai rumus DFL sama dengan EBIT bar EBIT dikurang 1 dikurang DP 1 dikurang T. Jadi terdapat angka 100 juta per 100 juta dikurang 28 juta dikurang 5 juta. Hasilnya 1 kurang 0,5 sehingga dapat angka DFL yaitu 100 juta per 62 juta memperoleh hasil 1,613. Sedangkan pada soal B-nya kita lihat di sini pembahasannya yaitu pengaruh perubahan EBIT terhadap IPS dengan penjualan 500.000 unit. Nah, bisa kita lihat di sini yang saya cantumkan dan pengaruh menyebabkan peningkatan IPS sebesar 161,3% atau dari Rp275 menjadi Rp2.025. Kita masukin ke rumus DFL-nya itu persentase perubahan EPS per persentase perubahan EBIT. Yang kita ketahui dari soalnya itu perubahan EPS-nya 161,3% dan sedangkan perubahan EBIT-nya itu 100%. Jadi kita bagi mendapatkan hasil 1,613.
Sekian yang dapat saya sampaikan dan mereview kembali materi dengan judul leverage. Kurang dan lebih, saya mohon maaf. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.